Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas biologi tentang jaringan pada hewan. Saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu tempat jenis jaringan dasar tubuh yang ditemukan organ. Struktur dan fungsinya beragam tergantung di mana letak jaringan tersebut. Ada yang berfungsi sebagai perlindungan, sekresi, dan penyerapan. Bentuk sel epitel dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Ciri-ciri jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang berisi bersudut banyak atau bisa disebut dengan poligonal dan terkadang berbentuk tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Yang ke-1, epitel pipih lapis yang berfungsi untuk menyaring zat-zat yang akan masuk ke dalam rongga organ, sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Epitel pipih lapis dapat ditemukan pada ginjal, selubung jantung, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan kantung udara paru-paru sebagai gambar di samping ini. Yang kedua, epitel pipih berlapis dapat ditemukan pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata yang berfungsi untuk melindungi atau proteksi seperti gambar di samping ini. Yang ketiga, epitel kubus lapis mempunyai tugas untuk mempermudah organ tubuh dalam menjalani proses sekresi dan penyerapan yang terletak di ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar dalam tubuh sebagai gambar di samping ini. Yang keempat, epitel silindris lapis mempunyai sel globat yang terletak di antara sel-selnya yang berfungsi untuk menghasilkan lendir sebagai gambar di samping ini. Yang kelima, epitel silindris berlapis bertujuan untuk melancarkan proses sekresi dan perlindungan organ sebagai gambar di samping ini. Yang keenam, epitel transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus sehingga silindris sebagai gambar di samping ini. Jaringan ikat. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya dahulu. Yang pertama, pengikat dan penyambung. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Yang ketiga, penyimpan energi. Yang keempat, pelindung suatu organ. Untuk faktor penyusunnya, di sini ada 8. Yang pertama, fibroblast. Yaitu sel paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag, berfungsi mensekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. Yang kedua, makrofag atau histiosit berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase, dan elastase. Yang ketiga ada sel tiang atau mast cell berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah zat yang berperan dalam proses pembukaan darah, sedangkan histamin adalah zat yang berperan meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Yang keempat, sel lemak adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, jaringan tersebut dinamakan jaringan adiposa. Yang kelima ada sel plasma, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Sel plasma mirip dengan limfosit yang mengandung banyak sitoplasma. Yang keenam, sel pigmen merupakan sel yang mengandung pigmen atau kromatofor. Sel pigmen terdapat pada jaringan ikat pada padat kulit, leukosit mata, dan piometer pada otak. Yang ketujuh ada sel darah putih leukosit, merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Yang kedelapan, sel mesenkim akan berubah menjadi jenis sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi sel otot polos pada pembuluh darah yang cedera. Sel mesenkim banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah kapiler. Dan jenis-jenis jaringan ikat pada hewan. Yang pertama, jaringan ikat longgar yang berfungsi membentuk organ dalam dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Yang kedua, jaringan ikat padat atau disebut juga dengan jaringan kolagen yang dapat menghubungkan suatu organ dengan organ lainnya.
Yang ketiga, jaringan ikat penyokong yang berfungsi untuk menyokong tubuh terdiri dari dua macam, yaitu jaringan tulang rawan atau cartílago dan jaringan tulang keras atau osteon. Yang keempat, jaringan ikat cair, itu jaringan yang sel penyusunnya berupa larutan yang terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa atau getah bening. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan otot. Sel otot juga dikenal sebagai miosit ketika mengacu pada sel otot jantung atau sel otot polos karena keduanya adalah sel kecil. Sebuah sel otot rangka panjang dan seperti benang dengan banyak inti dan diserat otot. Sel otot berkembang dari sel prekursor embriotik yang disebut mioblast. Susunannya ada sarkolema, merupakan membran plasma dari serat otot yang membungkus sarkoplasma. Sarkoplasma serat otot rangka tersusun oleh plasmalema dan membran basalis. Sedangkan membran basalis sendiri terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Sarkolema disebut juga trilaminar sel membran. Miofibril adalah suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau miofilamen. Ada 3 jenis miofilamen pada otot, yaitu 1. Aktin atau filamen tipis, 2. Sision atau filamen tebal, dan 3. Ada titin atau filamen elastis. Miofilamen merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Terbagi atas 2 macam, yaitu miofilamen homogeni atau terdapat pada otot polos dan miofilamen heterogen pada terdapat otot jantung atau otot kardik dan pada otot lurik. Macam-macam jaringan otot ada otot polos di bagian tengah, otot rangka atau lurik di bagian tepi, dan otot jantung ada di satu tengah. Jaringan saraf. Pengertiannya, jaringan saraf merupakan jenis jaringan yang menerima rangsang. Tak hanya itu, jaringan saraf juga berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Saraf begitu peka terhadap keadaan sekitar sehingga jaringan saraf akan mengendalikan otot hewan untuk dapat bergerak. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Fungsi dari jaringan saraf pada hewan. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf neuron yang bercabang-cabang. Jaringan saraf memiliki fungsi untuk mengatur koordinasi segala aktivitas tubuh. Jaringan saraf terdiri dari 2 jenis sel. Sel saraf atau neuron yang umumnya memiliki cabang panjang dan beberapa jenis sel glia yang memiliki cabang-cabang pendek, menyangga dan melindungi neuron dan ikut serta dalam aktivitas saraf, nutrisi saraf, dan proses pertahanan susunan saraf. Ciri-ciri jaringan saraf. Ciri jaringan saraf diantaranya memiliki badan sel yang mengandung nukleus, memiliki bentuk menjulur seperti serat. Jaringan saraf merupakan jaringan yang terdapat pada hewan. Bagaimana cara kerja sistem saraf? Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.